secara tahunan ya, Gebyar Melayu Pesisir ya. Ini secara tahunan adalah event yang dari kantor perwakilan Bank Indonesia Negeri, tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Dan ini adalah puncak event kita untuk bagaimana kita memasarkan dan menyampaikan ke masyarakat atas capaian produk-produk UMKM yang di dalamnya kita kemas juga dengan UMKM itu selalu di Bank Indonesia dikaitkan dengan upaya untuk pelatihan capacity building terkait digitalisasi. Jadi ini tema kali ini kita terus mendorong untuk ke ekspor, karena kalau UMKM ekspor itu tentunya akan memiliki daya saing dan keberlanjutan yang tinggi. Nah, jadi ini adalah di tahun ini ya kita memfokuskan untuk pengembangan UMKM tadi yang juga bisa akses ke pasar ekspor. Jadi tahun ini kita targetkan dan hampir mencapai ada 24 UMKM yang dapat pasar khususnya di tetangga kita di Singapura dan Malaysia. Dan untuk pencapaian dari salah satu yang penting adalah untuk bisnis matching ya, terkait omset penjualan dan juga bisnis matching untuk pembiayaan, akses pembiayaan dari perbankan. Ini juga kita upayakan dan sebenarnya sudah akan mendekati target melebihi tahun kemarin. Sebelumnya bisnis capaian bisnis matching untuk omset penjualan dan pembiayaan itu 10 miliar, dan ini dengan kondisi saat ini tetap kita meningkatkan dan sebenarnya akan tercapai sampai dengan 13 miliar kurang lebih. Pak, tadi kan ada 3 pesan nih Pak, ada konsistensi, inovasi, sama sinergi. Nah itu responnya gimana Pak? Ya, tentunya salah satu tadi dari Bapak Dodi ya, Asisten Gubernur BI, kita memang diharapkan salah satunya adalah konsisten. Karena permasalahan itu kan kalau nggak konsisten kita mengatasi, salah satu yang penting untuk dibantu ke UMKM ada 3 hal. Dari konsistensi kita, salah satunya adalah untuk terus mengembangkan bagaimana kapasitas UMKM itu. Terus yang kedua adalah harus dengan kelembagaan, korporatisasi kita sebut. Karena kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa berhasil. Terus yang terakhir, ketiga adalah pembiayaan. Karena kalau UMKM hanya hidup dari dana-dana CSR, ya akan segitu-segitu aja. Dia harus bisa akses kepada dana-dana perbankan. Nah, itu konsisten kita menyelesaikan 3 hal itu. Terus yang untuk inovasi, iya nggak boleh berhenti ya. Makanya tiap tahun selalu ada yang kebaruan-kebaruan. Ya seperti kita yang saat ini kita menguatkan ya. Artinya kan posisi UMKM di sini kan punya pasar yang potensial untuk digarap. Kita tidak hanya pasar domestik, tapi juga pasar mancanegara, terutama nanti Singapura, Malaysia. Jadi kita melihat kekuatan pasar yang tinggi dipadu dengan kita punya warisan luhur ya, budaya Melayu. Kan Melayu itu kan tidak hanya untuk Nusantara domestik ya, kita punya juga Malaysia dan Singapura ya. Artinya kita coba mengembangkan. Makanya kali ini untuk GMP kita salah satu unggulannya adalah Piwastra, termasuk tenun dan songket, dan juga tadi kita lihat ada ini salah satu contoh UMKM untuk meningkatkan nilai tambah. Karena tadi di awal pada saat ini kami jelaskan UMKM memang jumlahnya luar biasa dari sisi pelakuan 99%. Dan juga menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi 97%, tapi masih belum imbang dengan nilai tambahnya yang masih di bawah 60%, 57% tepat. Nah, ini adalah salah satu tadi adalah bagaimana kalau kita wastra mulai dari tenunnya kita kembangkan dengan lebih halus, lebih mengikuti selera pasar tanpa menghilangkan ciri khas corak-corak Melayu. Nah ini sebab konkret saya juga ini adalah hasil dari Tanjung Pinang. Ada motif perahu jong ya, kapal jong ya. Ini salah satu dikembangkan dengan teknik pewarnaan yang bagus. Artinya dari hulunya, dari produksi hulunya itu akan ada nilai tambahnya dengan mengikuti selera pasar. Terus yang kedua kita juga terus membuat sampai produk jadinya. Tadi kan cukup banyak gitu ya, kita lihat nggak kalah dengan desainer Jakarta, jadi ini sangat bersaing. Artinya kita mulai menggarap dari perbaikan di produksi
tenunnya sampai ke produk jadinya. Ini karena menjadi contoh, ini akan lebih banyak yang nikmatin manfaatnya untuk pendapatannya pada masyarakat di sini. Dan kita juga nanti nggak akan berhenti. Ini kan sebenarnya baju-baju yang ditampilkan tadi udah bisa langsung dipesan. Jadi artinya bisa dipesan ke langsung, nanti bisa diukur, dan kita nanti ke depannya juga akan mengembangkan UMKM kita yang siap membuat baju sekali, katakanlah 1 hari jadi. Jadi namanya ada orang dari Malaysia, ada orang Singapura di sini, lihat contohnya itu kan belum tentu langsung cocok dengan badannya ya. Dan nanti kita semacam ada bikin baju secara ekspres kilat ya, ini nanti akan ke sana. Jadi kita artinya pasar-pasar tadi ya, kita punya tetangga yang itu kaya raya gitu ya. Artinya kita mudahkan untuk berbelanja UMKM dan juga tentunya pariwisata ya, karena UMKM itu kan penting untuk industri kreatif dan pariwisata, dan salah satunya adalah ditingkatkan kualitas produk-produk UMKM-nya. Terus yang kedua, kita mempermudah untuk digitalisasi. Ini memang masih tantangan. Kalau saya capaian global, capaian total kita udah termasuk yang bagus ya. Tadi kan saya lihat terus meningkat terus ya. Terakhir tahun kemarin itu juga sudah meningkat 100% lebih, nyampe 5,03 triliun. Sekarang baru 1 semester transaksi melalui itu sudah 4,1 triliun. Tapi kita tetap melihat lebih detail. Kita pengen juga yang wismanya itu lebih banyak belanja dengan kris. Karena apa ya? Supaya mereka lebih mudah lagi lah untuk langsung dengan sekali nyaman, nggak ribet lah hatinya. Jadi itu yang nanti akan kita dorong. Makanya kita terus melengkapi dengan digitalisasi.